Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Baiklah warga masyarakat Kabupaten Merauke yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkat sifat Rahman dan Rahimnya lah, sifat kasih dan sayangnya lah, saya bisa sholat jamaah sholat maghrib di Masjid Polder, dan alhamdulillah sambil menunggu waktu isya saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri Pak Ustadz Akbar bersama remaja Masjid Polder ada kegiatan yang namanya Kurma Pai. Salawat ma'assalam marilah kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tiada intinya berharap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah warga masyarakat Kabupaten Merauke, Papua, tadi saya menyampaikan bahwasannya setelah sholat jamaah maghrib di Masjid Polder, saya menyaksikan sendiri di bawah asuhan Ustadz Akbar, ternyata di masjid ini ada kegiatan yang namanya Kurmai Pai. Apakah itu program Kurmai Pai? Maka izinkanlah saya untuk mewawancarai langsung Ustadz Akbar dalam kegiatan tersebut. Mari masyarakat Lampu 1 ataupun warga Merauke, kita mencoba untuk mewawancarai beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Tadi saya menyaksikan sendiri Pak Ustadz dengan remaja Masjid Polder ini sangat antusias sekali, apalagi tentang yang saya dengar kisah tadi tentang program untuk Mapai. Boleh dikasih penjelasan sedikit Pak Ustadz pada masyarakat Merauke khususnya, agar siapa tahu nanti dengan melihat video kita ini menjadi asbab turunnya hidayah bagi anak-anak mereka agar diarahkan ke masjid untuk mengikuti kegiatan yang Pak Ustadz tadi laksanakan. Baik, bismillah. Jadi saya selaku pengurus PKM di Masjid Polder Merauke, saya diamanahkan di bidang dakwah, di mana bidang dakwah pastinya kami harus mempunyai program gitu. Dan alhamdulillah saya membuat program namanya Kurma PAI. Ya, Kurma PAI itu kepanjangannya Kajian untuk Remaja dan Pemuda PAI Pendidikan Agama Islam. Ya, karena program ini ternyata saya laksanakan di masa pandemi, otomatis saya tidak bisa mengundang remaja pemuda luar. Saya kemudian bekerja sama dengan bidang pemuda masjid, remaja masjid Pemuda Merauke yang memang mereka selalu aktif di Masjid Polder, sehingga kami kerjasama antara bidang dakwah dengan bidang remaja masjid. Sehingga alhamdulillah bidang remaja masjid mereka menyatakan bersedia seluruh pengurus-pengurusnya untuk kita menjadi percontohan juga, untuk mereka menjadi peserta program kami ini Kurma PAI. Ya, alhamdulillah program ini sudah hampir lebih 3-4 bulan kami lakukan, dan di mana maksud tujuan saya pribadi dan juga untuk program kami PKM Kurma PAI, pertama pastinya kami mengharapkan remaja atau pemuda kami yang di masjid ini, mereka mesti juga selain alhamdulillah sudah diberikan hidayah sama Allah untuk berinteraksi dengan masjid, melaksanakan sholat lima waktu dan sebagainya, kami ini mereka juga mempunyai wawasan keislaman yang baik dan benar. Karena saya pribadi merasa di sekolah itu nggak cukup mereka mempunyai pelajaran PAI baik di tingkat SD, SMP, SMA, itu kadang tidak cukup saya pribadi, karena saya pribadi dulu guru agama Islam di SD, dengan artinya waktu yang dibatasi materi kadang tidak cukup, sehingga saya pribadi berinisiatif membuat program ini. Alhamdulillah materi-materinya memang keislaman dasar, terkait tentang keimanan, kemudian tentang Islam, dan sampai tentang kepemudaan, karena ini mereka remaja dan pemuda. Jadi saya pribadi sengaja membuat ini supaya mereka mengetahui tentang keislaman mereka. Jangan sampai Islam itu cuma sekedar Islam KTP atau Islam bawaan dari orang tua. Makanya saya sengaja buat program ini supaya mereka juga tahu tentang Islaman dasar, sehingga dengan ilmu keislaman itu akan mempengaruhi keimanan dan mempengaruhi akhlak mereka, dan mereka lebih semangat lagi beribadah kepada Allah.
Iya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwasanya kegiatan Kurma Pai ini sudah terlaksana hampir 4 bulan ke depan ya Pak Ustadz. Ya, Terus mengenai progres dari remaja masjid ataupun di sekitar masjid ini pemuda-pemudinya bagaimana Pak Ustadz? Apakah di dalam rentang waktu 4 bulan itu mengalami kenaikan signifikan atau tetap standar pesertanya bertahap itu saja atau ada peningkatan Pak Ustadz? baik. Pastinya ada dinamika ya, namanya remaja, pemuda, dengan mereka punya masih masa ingin tahu, masih masa mau mencoba-coba. Pastinya peserta yang hadir pun artinya pun mengalami, kadang ada hadir kadang tidak, artinya kita tidak pungkiri seperti itu dengan berbagai alasan ya, artinya beralasan sehingga, tapi alhamdulillah dari jumlah keseluruhan di awal kita mendata itu hampir 15 orang, ya paling tidak hampir 70% yang hadir ya, 70% artinya 8, 10 sampai terakhir itu 12 orang ya, ya alhamdulillah, artinya kita nggak bisa memaksakan, artinya mereka, saya sudah di awal itu mendata dulu siapa yang bersedia, mereka menyatakan bersedia. Dan artinya juga kadang kami punya program-program selingan, artinya kebersamaan ya, artinya di luar kurma ini. Ketika kemarin kami lakukan seperti bakar-bakar ayam, alhamdulillah kadang mereka hadir. Nah kita nggak pungkiri kadang itu remaja pemuda itu gitu. Ketika kegiatan yang sifatnya lebih spesifik itu mereka kadang ada yang nggak hadir dengan beralasan, tapi ketika yang sifatnya fun seperti bakar-bakar dan sebagainya mereka hadir. Nah, jadi saya pun tidak memaksakan. Ini selama mereka mau masih hadir, berarti mereka masih mau, masih berkata seperti itu. Dan alhamdulillah perkembangan itu ada. Artinya saya melihat juga mereka aktif di masjid, mereka sholat, kemudian sampai saya sengaja membuat progres, membuat namanya form mutabaah. Form artinya mengevaluasi mereka punya amanah harian yang mereka harus isi, seperti sholat 5 waktu, tilawah dan sebagainya. Sampai juga program literasi membaca. Saya memberikan mereka buku-buku ringan untuk mereka baca. Nah, seperti itu. Iya Pak Ustadz, tadi sangat Pak Ustadz sampaikan bahwasanya di kegiatan Kurma ini targetnya bahwasanya diharapkan pemuda-pemudi di lingkungan Masjid Polder ini wawasan keagamaannya bertambah. Kemudian tadi saya lihat dengan mata saya sendiri dan saya dengar anak-anak juga dilatih bagaimana menjadi MC yang baik, kemudian dilatih menjadi mubalik yang baik. Itu apakah itu tiap maghrib setiap hari Rabu dilaksanakan kegiatan itu Pak? Ya, baik. Jadi saya pun pribadi menyampaikan kepada PKM pastinya alasan saya ini, sehingga selain saya menyampaikan keislaman, saya ingin juga remaja kami, pemuda kami itu mempunyai skill, sehingga saya sisipkan tentang tujuan kami meningkatkan leadership mereka, sehingga kami punya program juga, mereka akan menjadi MC dan mereka juga ada kultum. Jadi MC kita rolling, giliran, artinya minggu ini siapa yang MC, kemudian siapa yang kultum, minggu depan yang MC dia, yang kultum dia MC, dan kemudian ditunjukkan lagi siapa yang kultum. Saya melatih mereka untuk public speaking, mereka berani untuk menjadi MC dan kultum. Dan juga sampai kami sudah punya program tambahan, mereka harus azan dan sampai azan maghrib isya dan azan Jumat. Bahkan kami punya tantangan lagi untuk menyiapkan menjadi MC Jumatan. Nah, alhamdulillah PKM memberi tantangan-tantangan itu, sehingga saya pun sebagai artinya mentor pendamping mereka untuk menyiapkan mereka untuk menjadi seperti itu. Iya sangat berkah Pak Ustadz kegiatan ini, karena di samping pemuda tersebut mendapatkan wawasan agama yang bisa dikatakan tadi tidak sebagai Islam KTP karena wawasannya bertambah, dan juga ada training-training lain yaitu menjadi MC yang dibuktikan dengan tantangan seperti Pak Ustadz bilang, menjadi MC di depan masyarakat khususnya di kegiatan sholat Jumat, dan lagi diajari lagi menjadi mubalik Pak Ustadz. Ini kalau seandainya masjid tidak ada ustadznya berhalangan kan otomatis remajanya bisa naik ke mimbar Pak Ustadz. Iya, terus kemudian Pak Ustadz, satu lagi pertanyaan Pak Ustadz, tadi dijelaskan bahwasannya kegiatan di Masjid Polder ini ada 3 kegiatan. Kalau nggak salah yang pertama di hari Rabu itu kegiatan Kurma Pai, kemudian di hari Senin kalau nggak salah kegiatan taksin, dan yang ketiga kegiatan pembahasan tentang hadis Riyadhus Shalihin. Kira-kira kalau yang di hari Senin itu Pak Ustadz, Pak Ustadznya siapa, dan di hari Jumat Pak Ustadznya siapa Pak Ustadz? Ya baik. Dengan saya melihat situasi jamaah yang alhamdulillah aktif di masjid, kemudian saya lihat pada maghrib mereka daripada diam-diam saya sampai ke isya, saya pribadi berinisiasi kemudian menyampaikan kepada PKM bagaimana kalau kita punya program tambahan selain dengan remaja. Jadi adalah program Al-Quran, namanya Taksin Quran. Kemudian di hari Jumat program hadis, yaitu kajian Kitab Rusulin. Alhamdulillah disambut baik oleh PKM, sehingga hari Senin kami punya program itu remaja dan jemaah tentang program Al-Quran, yaitu Tahsil Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu bersama dengan Ustadz Thayyib Anwar, SPT.
Beliau alhamdulillah sanggup menyiapkan waktu dan beliau bersama, dan itu juga kurang lebih hampir 3-4 bulan juga. Alhamdulillah kita sudah lagi memperbaiki lagi progresnya dengan menyiapkan, artinya memang harus menyiapkan pendataan-pendataan dan pengembangan gitu. Nah, itu dengan Ustaz Anwar tentang Al-Quran. Kemudian di hari Jumatnya kami punya program hadis, yaitu kita membahas kitab Riyadhus Shalihin ya. Itu bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Diki Datoli SPD MPS. Alhamdulillah beliau juga bisa memberikan waktu kami. Beliau menyampaikan, bahkan itu terlebih dahulu sudah kurang lebih sudah setahun. Iya, itu sudah hampir setahun. Ya, cuma kadang ketika corona ada awal kita sempat pending, dan kemudian ketika agak membaik dan PKM bilang sudah, yang penting untuk internal kita lakukan gitu. Iya Pak Ustadz, saya izin, kebetulan niat saya membuat di YouTube agar konten-konten yang tidak baik bisa ditutupi dengan kegiatan ini. Jadi alhamdulillah hari Rabu saya diizinkan, nanti minta tolong di hari Senin, Jumat berarti Pak Ustadz ya. Hari Jumat nanti minta tolong diinfokan di Pak Ustadz Muhammad. Mudah-mudahan beliau tidak mengalami kendala jika saya mengambil gambar beliau, karena harus disampaikan dulu Pak Ustadz, takutnya nanti salah persepsi. Jadi nanti tolong sampaikan di Pak Ustadz Muhammad, Pak Umar dari Lampung 1, guru di MADDI, izin untuk merekam kegiatannya sambil beliau juga belajar, karena hidup ini kan intinya sampai mati kan harus belajar Pak Ustadz, walaupun kita umur berapa yang penting kita belajar. Jadi nanti tolong sampaikan di Pak Ustadz Muhammad dan Pak Ustadz Taufik Toyib, iya Pak Ustadz Toyib. Nanti insya Allah saya kalau badan sehat, insya Allah saya kesini, saya akan meliput Pak Ustadz agar channel-channel di YouTube yang negatif-negatif bisa kita tanggulangi dengan cara mengisi channel-channel yang bermanfaat dan bernuansa Islam Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya mau mewawancarai pemudinya Pak Ustadz, pemudanya, tentang kesan-kesan mereka selama 4 bulan mengikuti kegiatan di sini. Apakah ada perubahan yang mana tadi saya lihat anak-anak dengan PD-nya bisa berani MC dengan begitu baiknya, dan ada lagi yang menjadi mubalik, ceramah, kultum. Saya ingin langsung bertanya ke mereka Pak Ustadz, izin. Ya, baik nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz tentang kegiatan Kurma Pai, yang mana tadi saya lihat Ananda menjadi MC-nya. Mungkin bisa dikenalkan diri dulu, nama siapa, kemudian nanti setelah itu baru kesan-kesannya selama kurang lebih 4 bulan seperti Pak Ustadz Akbar bilang tadi, kesannya di diri Ananda ini. Bagaimana perubahannya? Yang pertama mungkin tidak bisa MC menjadi PD, punya ilmu menjadi PMC, kemudian yang selama ini takut untuk kultum, padahal Kanjeng Nabi menyarankan sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu kesannya bagaimana nak setelah mengikuti kurma ini? Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sawiswa. Selama saya ikut kajian Kurma PAI ini, alhamdulillah Pak, banyak pengalaman saya. Dan juga dulu saya pernah Pak, saya paling takut disuruh bicara di depan umum. Tapi selama saya mengikuti kajian Kurma PAI ini, alhamdulillah tingkat percaya diri saya, kepedean saya tambah Pak. Dan pengetahuan saya juga banyak di Kurma PAI ini Pak. Alhamdulillah Pak, selama 4 bulan ini banyak yang saya pelajari dan mengetahui dari Ustadz Akbar, dan juga saya juga insya Allah banyak juga rasa percaya diri juga saya Pak. Iya, itu tentang MC nah. Terus bagaimana tentang seperti Pak Ustadz tadi dikatakan bahwasanya sekarang pemuda ini kan ada yang baik, ada yang jelek, kemudian beliau berkeinginan bahwasanya pemuda di lingkungan Masjid Polder ini tidak hanya Islam KTP. Bagaimana ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Ustadz itu tentang keagamaan merubah diri Ananda bagaimana? Baik Pak, untuk merubah diri saya Pak, banyak Pak perkembangannya, juga pengetahuan saya dari Ustadz Akbar. Untuk memperbaiki akhlak juga, untuk menjauhi itu dari yang negatif juga, harus banyak Pak yang tingkah laku yang baik, bicara yang baik depan umum, sosial, di tempat-tempat umum juga Pak. Harus banyak ini
banyak-banyak berbuat baik, banyak bersedekah juga belajar dari kurma PAI. Iya, intinya setelah mengikuti kegiatan kurma ini, bahwasanya Ananda bisa membedakan mana yang baik dan menjauhi maksud saya apa-apa yang dilarang oleh Allah. Intinya kan di situ, nak. Iya Pak. Terus nak, sekali lagi mungkin ada semacam closing statement ataupun ajakan-ajakan bagi pemuda-pemuda yang selama ini mungkin masih belum mau pergi ke masjid, mungkin bisa diarahkan untuk bisa ke masjid mengikuti kegiatan seperti yang Ananda lakukan. Untuk itu kita yang selama ini mengikuti kegiatan kurma PAI tidak memaksa juga Pak untuk teman-teman yang di luar sana. Tapi kalau mereka mau ikut, ya silakan Pak untuk menambah-nambah pengetahuan mereka. Iya, mudah-mudahan dengan contoh yang diberikan oleh Ananda dan teman-teman remaja Masjid Polder ini, mudah-mudahan teman-teman yang belum sempat gabung bisa gabung di kegiatan kurma ini, nah ya, kita berharap. Ya, terima kasih Nak atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa istiqomah sampai nanti kita meninggal dunia, kita tetap bisa menuntut ilmu agama Islam dengan baik dan benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman dia beramal soleh, ya. Jadi itu sekali lagi tolong amalan-amalan harian yang Kak bertugaskan itu jangan jadi beban dan dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan akhlak kita. Dan kenapa pentingnya akhlak Islami? Mungkin di awal-awal pertemuan sudah kita menyinggung terkait tentang tauhid atau akidah, tentang Allah. Allah itu Khaliq. Apa itu Khaliq? Ada yang masih ingat? Allah itu Khaliq. Apa itu Khaliq? Ada yang masih ingat? Maha pencipta. Jadi Allah itu disebut Khaliq. Khaliq artinya itu pencipta, ya. Kalau makhluknya, kalau selain yang diciptakan itu disebut makhluk. Ya, jadi Allah itu Khaliq yang menciptakan, dan segala sesuatu di luar daripada Allah itu namanya makhluk atau yang diciptakan, ya. Dan makhluk ini yaitu manusia dan segala sesuatunya, ya. Manusia dan segala sesuatunya itu disebut makhluk. Nah, sedangkan akhlak itu artinya tingkah laku dan gerak-gerik makhluk. Namun yang kita maksud di sini adalah manusia. Jadi kalau akhlak, gerak-gerik dan tingkah laku makhluk, yang kita maksud di sini adalah manusia. Ya. Sekali lagi ya, saya ulangi coba. Allah itu Khaliq, apa Khaliq? Yang diciptakan disebut makhluk. Kalau akhlak, tingkah laku atau gerak-gerik makhluk. Dan makhluk di sini maksudnya adalah manusia. Artinya kenapa Kak Akbar perlu time ini supaya kita harus tahu ini materi sebenarnya dianggap materi dasar. Baik, jadi akhlak itu penting. Dan kalau mungkin yang sekolah di madrasah sanawiyah atau aliyah kan mungkin ada pelajaran akidah akhlak, ya kan? Atau mungkin kadang di pelajaran PAI di sekolah pun di mata pelajarannya itu ada subnya itu terkait akidah akhlak. Maksudnya apa akidah akhlak? Pastinya ada terkait antara akidah dan akhlak. Artinya ketika akidah kita pahami, kita ketahui, kemudian kita amalkan, akan pasti mempengaruhi akhlak. Dan akhlak seseorang itu baik, ya pasti itu karena indikasi akidahnya baik dan benar, ya. Makanya akidah akhlak artinya ketika kita memahami tentang akidah, ya kita mengetahui maksud dan seperti apa itu akidah, indikasi akidah itu baik dan benar pada diri seorang muslim atau kita kalangan remaja atau pemuda, akidah kita baik dan benar, itu ditunjukkan dengan kita punya akhlak yang baik. Sehingga akhlak Islam ini sangat dibutuhkan oleh seorang Islam, seorang muslim, terutama kita seorang remaja dan pemuda. Sehingga penting sekali akhlak Islam. Jadi itu ya, jadi akhlak itu adalah gerak-gerik dan tingkah laku makhluk, dan di sini adalah manusia. Dan akhlak yang benar itu pasti bersumber dari yang benar. Gitu. Ya, jadi akhlak yang benar pasti itu bersumber dari yang benar. Kira-kira apa sumbernya? Yang benar. Apa? Sumber yang benar itu apa? Dan Quran dan hadis atau sunnah. Jadi sumber yang benar itu Al-Quran dan sunnah. Sehingga untuk kita ingin mempunyai akhlak yang baik dan benar, kita harus tahu bahwa sumber untuk kita bisa
memperbaiki, membentuk akhlak kita baik dan benar, itu kita mengetahui Al-Quran dan hadis atau sunnah. Makanya kenapa ada kegiatan kita tentang Al-Quran, baik kita taksin, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, kemudian kita selalu juga tilawah harian untuk sekali lagi itu selain kita mengharapkan ridha Allah, itu akan memperbaiki akhlak kita, ya. Jadi akhlak yang baik dan benar akan terbentuk dari sumber yang benar adalah Al-Quran dan hadis. Makanya ketika kita di remaja masjid ini, kita punya program Al-Quran di setiap hari Senin, kita punya program hadis setiap hari Jumat. Ya. Jadi Senin itu kita khususkan dengan materi Al-Quran, sedangkan Jumat kita khususkan dengan tentang hadis-hadis. Makanya harapan kita harus terus menghadiri majelis-majelis ilmu supaya kita meningkatkan keimanan dan keilmuan kita. Baik, kita lanjutkan, dan terkait tentang akhlak, pasti kalian mungkin sering mengenal tradisi. Nah, setiap daerah ya pasti punya tradisi. Silakan kita boleh melaksanakan tradisi-tradisi yang ada di setiap daerah, namun selama tradisi itu tidak menyimpang ya dari garis-garis awal dan rasulnya atau tidak melanggar syariat. Ya, jadi boleh kita mungkin dalam keseharian kita mendengar ada istilah-istilah, oh ini tradisi yang mungkin dilakukan setiap daerah berbeda-beda. Silakan tradisi itu boleh dilakukan selama sekali lagi tradisi itu tidak menyimpang dari awal dan rasulnya, dan tradisi itu tidak menyimpang dari syariat. Ya, jangan kita sebagai remaja kemudian nanti kaku. Ketika kemudian kita dihadapkan dengan tradisi setiap daerah kita langsung gampang menyalahkan, kita gampang kemudian menolak dan kemudian sampai mengharamkan dan sebagainya. Sekali lagi kita harus berhati-hati. Kita nggak boleh cepat menyalahkan seseorang melakukan tradisi-tradisi di setiap daerah. Tapi sekali lagi kita lihat ketika tradisi itu tidak menyimpang, ya, tidak menyimpang syariat, ya, tidak mempersekutukan Allah, ya, kita harus kemudian juga melaksanakan tradisi itu. Sehingga makanya perlunya kita juga mempelajari tradisi-tradisi setiap daerah. Baik, kemudian kita lanjut tentang akhlak. Kita pasti ingin akhlak kita ini baik dan benar. Dan tadi kita sudah tahu sumbernya, kita pelajari Al-Quran dengan hadis. Sekarang kita harus tahu bagaimana pembentukan akhlak itu. Akhlak itu pasti dia itu terbentuk. Ya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang kita contohi, dia itu diutus oleh Allah di muka bumi ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Mungkin kita pernah mendengar, ya, ustaz-ustaz menyampaikan atau mendengar di video-video atau mungkin dibaca buku, ada hadis innama buistima litamil makarimul akhlak, ya. Nah, itu tentang sesungguhnya Rasul itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, gitu. Sehingga tadi kenapa kita penting mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mengetahui akhlak Rasulullah, sehingga kita mencontohi beliau, baik dari beliau punya kegiatan seharian, baik dari beliau punya interaksi dengan manusia lain, sampai kemudian dengan keluarganya dan sebagainya. Ya, itu pentingnya kita mempelajari. Nah, sekarang tentang pembentukan akhlak. Akhlak ini terbentuk ada beberapa faktor. Pertama ada faktor yang namanya faktor genetik. Ya, faktor genetik ini seperti misalnya seseorang berasal dari sebuah daerah, ya, misalkan mungkin Sumatera dan sebagainya. Setiap daerah mempengaruhi akhlak seseorang, ya kan? Baik itu dia punya cara berbicara, cara tingkah laku. Tidak bisa kita samakan, misalkan daerah-daerah timur, misalkan Ambon sampai ke Papua, mungkin cara bicaranya nadanya agak tinggi, keras, gitu. Kita nggak biasa ketika kita berinteraksi dengan antara kita. Tapi mungkin kalau kita berinteraksi dengan teman-teman kita, mungkin kalangan tengah atau sampai ke barat, mungkin cara bicaranya halus, tenang, ya. Sampai mungkin mereka ini orang Papua kok seperti marah-marah. Nah, kita juga harus mengetahui, sehingga kita harus menyamakan cara juga kita punya berinteraksi, ya. Jangan sampai kita kemudian langsung menyalahkan, ini saya contoh daerah ini lepe-lepe, wah orang ini cara ngomong keras. Artinya sekali lagi itu faktor genetik, kita nggak usah pungkiri. Selama kemudian intonasi si cara bicaranya itu tidak jorok, tidak jelek dan tidak maksiat, kita sama saja, ya. Seperti kita mungkin di Papua ini, kita bicara mungkin agak keras, mungkin kasar, tapi selama kemudian keras itu tidak jelek, kemudian keras itu selama tidak buruk atau maksiat, kita fine-fine saja. Tapi tolong tetap kita perhatikan, ya. Ini juga penting akhlak kita. Mungkin kalian berinteraksi di antara kalian menggunakan kata-kata, kadang mungkin sampai teman kalian nggak senang, kalian punya cara berbicara yang mungkin anggap kalian bercanda, tapi dia nggak senang, ya kan? Maka itu penting juga berinteraksi, memperhatikan. Tapi kalian juga sebenarnya mungkin teman ini karena dia daerah itu wajar dia bicara.
Akhirnya juga kalian mesti mempunyai pola pikir itu. Jangan cepat juga langsung hambat, baper dan sebagainya. Yaitu pertama faktor genetik. Kemudian juga ada faktor psikologis. Ya, faktor psikologis itu artinya itu mungkin ditanamkan nilai-nilai dari keluarganya. Ya, misalkan dari ibu ayahnya atau dari keluarganya. Dia tumbuh dari kecil mungkin terbentuk dia punya psikologis. Ya, hal-hal seperti ini. Kan ada kan mungkin karena dia di lingkungan mungkin orang tuanya istilahnya cara bicaranya kalem, atau dia punya lingkungan keluarga mungkin seperti itu, terbentuk dia punya akhlak. Nah, kalian juga harus mengerti, misalnya pasti beda. Saya ngesawis orang Bima, beda dengan kemudian misalnya Haikal orang Jawa, pasti berbeda dia punya pola psikologis ya kan di rumah gitu. Nah, tapi kemudian kita harus memahami teman-teman punya masing-masing daerah gitu, supaya kita ada namanya menghargai, menghormati setiap daerah. Dan ini terkait akhlak juga. Sekali lagi selama itu tidak jelek, buruk dan maksiat. Ya. Kemudian ada faktor juga terbentuk akhlak. Ada yang namanya itu faktor sosial. Ya. Kita kan manusia, ini makhluk sosial, ya kan? Kita berinteraksi di antara kita, kemudian berinteraksi dengan teman-teman yang kemudian belum istilahnya terikat dengan masjid, belum kemudian mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik ibadah, pasti berbeda dia punya pola pikir, pola tingkah laku. Jangan kalian cuma langsung memfonis mereka, kalau misalnya anak-anak tidak rajin sholat, kalian anak-anak tidak rajin ibadah, gak usah kalian kemudian melontarkan pernyataan yang seperti itu juga kurang bagus. Gitu. Itu karena mungkin faktor sosial atau yang mereka berinteraksi. Nah, sekali kalian beruntung, kalian karena faktor sosial berinteraksi dengan mungkin ada teman kalian awalnya bergabung dengan namanya masjid, kalian dalam bergabung ikut lama-lama kalian jangan ikut kegiatannya, kemudian Allah kasih kesenangan, kalian bahagia dengan masjid, kemudian ya kan, itu hidayah gitu, benar positif itu sosial, makanya penting ya, itu faktor sosial di mana tempat kalian mengaplikasikan nilai-nilai yang kalian pahami. Setiap kita kan masih belajar dari SD, SMP, mungkin SMA, ada nilai-nilai keilmuan yang kalian pelajari, tapi nilai-nilai keilmuan yang kalian pelajari ketika kalian kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya pasti berbeda. Artinya mungkin ada yang dia menjadi ibadah, ada yang kemudian nilai ilmunya kemudian dianggap sekedar cuma ilmu pengetahuan, ya kan? Ya artinya dia paham, tahu akan sesuatu. Tapi apakah pengetahuan, tahu dan kenal sesuatu itu mempengaruhi keimanan, akhlaknya tidak? Nah, itu yang kita harus beda dari teman-teman yang lain. Baik yang SMP, Haikal SMP ya, SMP Haikal, kemudian anak SMA dan anak kuliah. Nah, kalian pasti punya ilmu-ilmu kalian pelajari selama SD, SMP, SMA. Kemudian sekali lagi nilai-nilai yang kalian ketahui itu kita anak manusia akan pastikan bahwa itu akan mempengaruhi keimanan saya, mempengaruhi ketaatan saya kepada Allah. Dan kita jangan sampai sama dengan orang lain mempunyai pola berpikir, pola tingkah laku dan berbicara yang kurang baik dan benar. Ya, kalau mungkin teman-teman kalian sudah, kalian jangan ikut-ikutan dengan mereka. Baik, kemudian terakhir tentang terbentuknya dari nilai Islami. Nah, nilai Islam ini pasti karena dia sudah berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan keislaman, kemudian dia sudah ikut kajian-kajian keislaman, dia sudah mulai banyak mendapatkan ilmu-ilmu keislaman, dan kita sudah mulai punya program literasi. Ya, literasi dengan apa? Membaca buku. Mulai pekan kemarin kita kenapa sengaja saya membuat program literasi membaca buku. Tolong buku yang kantor bagi setiap kalian dibaca. Kalau ada yang sudah selesai dikembalikan dan kita tukar. Kenapa saya mulai ada program literasi membaca untuk kalian? Sekali lagi dengan membaca itu kalian akan terbentuk juga, kalian punya pola pikir dan akan membantu kalian punya pribadi. Dan kita meningkatkan literasi membaca dengan insya Allah kita juga mempengaruhi keislaman kita. Ya, jadi tolong dibaca. Ya, silakan, saya nggak memaksakan mau tiap hari 1 lembar 2 lembar, sesuai dengan kemampuan, yang penting jujur. Ya, dan tiap minggu saya harapan saya kan harus diganti buku itu. Yang saya masih buku kecil-kecil kan, nanti kita akan beranjak ke buku yang lain. Dan saya harus kasih buku yang ringan-ringan untuk kalian. Baik, terakhir nanti kita akan kembangkan dengan tanya jawab. Sekali lagi tentang akhlak ini sangat penting ya. Pastilah orang tua kita akan bangga kalau melihat anaknya punya akhlak baik gitu. Tidak ada orang tua yang tidak kemudian senang kalau anaknya berinteraksi dengan masjid, mempunyai kegiatan keislaman, kemudian punya wawasan keislaman, kemudian punya akhlak yang baik dengan adik kakaknya, mempunyai akhlak yang baik dengan bapak ibunya, akhlak yang baik dengan teman-temannya, tetangganya. Kemudian insya Allah pasti orang tua senang. Dan kita juga punya target kalian mempunyai kompetensi yang baik, artinya mempunyai nilai-nilai sekolah juga baik. Makanya sebenarnya saya katakan setiap pemuda punya potensi. Potensi itu harus diasah, dikembangkan supaya menjadi, kalau boleh, jadi kompetensi. Ya kan? Setiap kita pasti punya potensi-potensi.
harus diasah, dikembangkan supaya menjadi kompetensi. Ya, kita kembangkan. Makanya kita mulai pertemuan kemarin kita mulai bikin program, ada amalan harian. Nanti kita akan bikin program-program juga setiap bulan untuk kita kepengen menggali kita punya potensi-potensi apa supaya kita asah, kita kembangkan menjadi potensi. Makanya tolong yang belum japri ke Akbar, dia punya apa tugasnya kemarin saya suruh japri. Saya masih ingat di grup saya japri apa? Yang cuma balas cuma Aldi, yang lain belum ada yang japri ke Akbar. Jujur aja, apa yang saya suruh? Hobi sama idola. Hobi ada 3. Japri ke Akbar, kalian punya hobi, kalian punya cita-cita, dan kalian punya idola. Kenapa Akbar mau tahu kalian punya hobi, kalian punya cita-cita, dan kalian punya idola? Itu akan coba Akbar analisa untuk kita kembangkan. Gitu. Artinya ketika hobi kalian, cita-cita kalian, kemudian kalian punya idola, itu membantu kalian tidak untuk terbentuk. Jangan sampai kalian punya hobi, kebiasaan, kalian punya tujuan, cita-cita, dan kalian punya idola yang kalian idolakan, tidak membantu kalian untuk meningkatkan keimanan, tidak meningkatkan kalian punya amal soleh, dan kemudian tidak membantu kalian untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Gitu. Sekali lagi saya kasih kesempatan pada minggu depan semua sudah japri, dan itu akan menjadi data kabar untuk kita akan kembangkan. Tolong japri, kalian punya hobi, cita-cita, dan idola. Terserah idolanya seperti apa, mau pemain bola, pemain musik, sampai terserah. Ya, kalian kan pasti punya idola yang kalian kagumi, kalian senangi. Ya, seperti itu. Dan terakhir sekali lagi akhlak ini penting. Ya, akhlak ini penting. Semoga dengan kita senantiasa berinteraksi dengan masjid, Allah memperbaiki akhlak kita. Dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman, Allah memperbaiki akhlak kita. Insya Allah dengan akhlak itu kita mendapatkan kebaikan, keberkahan yang lainnya. Silakan kita kembangkan yang lain jawab dan bertanya sebelum masuk Islam. Tentang akhlak silakan. Dan atau dari buku-buku yang kalian baca, kalian ada mau bertanya nggak? Mau bertanya Kak. Jadi kan ada budaya, misalnya di budaya Jawa lah, itu misalnya ada yang kasih makanan taruh di kaki gunung, taruh di hutan gitu. Tapi sebelum itu kan mereka berdua Islam gitu. Apa itu termasuk syirik Kak? Baik. Sampai lain siapa pertanyaannya, kita alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bisa. Baik, tadi katakan ada memberikan makanan lah atau bahasa sesajen ya kan, sesajen dibawa ke gunung kan, dibawa pohon kan, ya walaupun kadang dia dua-duanya Arab itu terkesan Islami, ya yang baca juga pakaian koko rapi Islami. Nah, kita lihat, kita tidak menilai seseorang langsung dari pakaiannya rapi Islam banget, doanya Arab karena kita nggak tahu artinya, tapi ternyata dia taruh makanan di bawah pohon, di bawah gunung, berarti dia mengharapkan kebaikan, keberkahan atau pertolongan dari bawah pohon itu atau bawah gunung itu kan? Gitu. Kira itu baik dan benar. Itu termasuk perbuatan syirik. Syirik ada apa? Dulu di awal syirik apa? Menyebutkan Allah. Gitu. Orang yang disebut musyrik. Syirik itu ya perbuatannya orang yang disebut musyrik. Nah, itu nggak boleh. Jadi ketika amalan ketika itu dia meminta bukan karena Allah, apapun itu ya, baik itu doa, kegiatan dan sebagainya, ketika dia meminta bukan karena Allah sudah termasuk perbuatan syirik. Dan mungkin kabar artinya mengajarkan kepada istilahnya menyampaikan kepada kita dengan kita punya keluarga atau kita punya keluarga besar, jangan dulu kita langsung cepat langsung memvonis. Akbar juga kadang tradisi dari saya di orang Sulawesi banyak. Intinya kita putuskan mata rantai perbuatan syirik itu di kita dulu, dan nanti di kita punya mungkin keluarga, kita punya anak cucu. Karena kita nggak bisa langsung membantah kita punya orang tua ini. Dia mungkin sudah ada perbuatan-perbuatan yang kemudian memanggil orang-orang apa, menyiapkan apa, kita nggak tahu ya kan. Nah, takutnya nanti kita dianggap juga anak muda, remaja atau anak yang kemudian melawan orang tua. Walaupun karena itu kadang nggak tepat, tapi mungkin saran saya kita tetap menjaga hubungan baik kita dengan kita punya orang tua, keluarga. Kita nggak usah kemudian langsung istilahnya ketika saat itu langsung mengambil tindakan yang kurang baik. Gitu. Yang penting kalian mengambil itu tidak baik dan benar, kalian jangan juga melaksanakan yang kalian laksanakan nanti kalian punya keluarga atau anak cucu lagi. Gitu. Kita putuskan itu. Gitu. Jangan sampai kalian ternyata orang tua saya gitu ya. Besok kalau saya punya mobil baru, saya taruh barang ini. Oh, saya punya keluarga, punya usaha kapal baru, saya taruh barang ini kepala kerbau mungkin di laut. Oh besok saya punya petani bagus, saya taruh di bawah gunung. Itu kalian melihat kegiatan orang tua kita kalau terlama itu memang tidak benar, coba kalian ketahui tapi jangan kalian lakukan. Takutnya ketika kita larang, takutnya kita
nggak ada hubungan baik dengan kita punya orang tua dan keluarga besar. Gitu. Coba kalian ketahui dan kemudian kalian dilaksanakan untuk kalian, begitu ya. Yang lain, Eka, Aldi, ada buku-buku yang kalian baca yang Kak Akbar sengaja untuk penugasan. Ada yang sudah jujur, ada yang sudah khatam selesaikan bacaan bukunya, jujur dan khatam sama yang sudah. 1, 2, jujur ya. Ya, baik. Saya nggak apa. Dan form, kenapa Kak Akbar sudah bagikan selebaran ya? Kenapa Kak Akbar sudah bagikan selebaran untuk kalian centang-centang setiap harinya? Sekali lagi form itu juga jangan jadi beban. Itu cuma kita kemudian ingin tahu kalian merealisasikan atau melaksanakan nggak kalian punya amalan harian. Ya. Dan nanti itu akan dikumpulkan kapan? Saya bilang dikumpulkan kapan? Akhir bulan. Karena saya bikin sengaja 1 bulan kalian cetak dan kumpul. Jangan kalian takut, saya nggak laksanakan di atas. Kenapa? Yang terpenting pertama poin pertama kalian jujur. Itu yang penting. Kedua, kalian mau berusaha. Ketiga, baru kita akan lihat. Pasti ada perbedaan ketika kalian sudah mulai rutin melakukan itu. Sholat 5 waktu, tilawah, bersedekah, apa lagi? Ada apa lagi tugasnya? Hah? Apa lagi coba? Sholat sunnah, sholat duha. Terakhir, silaturahim. Silaturahim itu tidak harus datang ya, apalagi sekarang masa pandemi. Saya bilang apa kemarin silaturahimnya? Boleh telepon keluarga, chat keluarga, tanya kabar, kalian penting. Yang PHT habis. Bapakmu punya adik kata ada berapa? Saya nggak tahu ya. Aku punya mama, punya adik, saya nggak tahu ya. Itu juga parah ya. Ya kalian nggak tahu kalian punya nasab. Misalnya Aldi punya bapak ada berapa saudara nggak tahu. Mama bersaudara nggak tahu. Gitu. Kakekmu sama nggak tahu. Gitu. Nenekmu nggak tahu. Apa kabar juga penting kalian begitu menelpon kalian punya keluarga, apa kabar mulai sehat gitu. Ya. Itu penting supaya hubungan kalian dengan keluarga juga baik. Ya. Nanti akan ada penugasan. Saya kepengen buat kalian bikin diagram silsilah keluarga kalian. Ya. Nanti lihat di grup aja. Saya akan bikin sengaja kenapa? Ini penting. Jangan pilih saya kakek nenek nggak tahu. Ya. Oke. Kalau nggak ada sekalian ke MC kalau sudah mau kisah. Ya, terima kasih untuk Kak.